Kenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 3, program studi pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Di sini, kami akan melakukan praktikum mengenai materi biokimia, yaitu materi enzim. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurul Aini dengan NPM 2310303011 dan teman saya Mia Astuti dengan NPM 2320303091. Dan saya Adlin Alvarista Puandung dengan NPM 2320303083. Kemudian, tujuan dari praktikum yang kami lakukan ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum biokimia. Stay tune! Tujuan utama dari praktikum enzim dengan menggunakan kentang yang diberi perlakuan vitamin C, air panas, dan air garam adalah untuk menguji dan membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim katalase dalam jaringan tumbuhan kentang. Secara khusus, praktikum ini bertujuan untuk 1. Menjelaskan efek suhu tinggi air panas terhadap struktur enzim, di mana suhu ekstrim menyebabkan denaturasi yang menghentikan aktivitas enzim. 2. Mengamati pengaruh larutan garam terhadap aktivitas enzim melalui perubahan tekanan osmotik dan gangguan keseimbangan ionik. 3. Mengidentifikasi peran vitamin C sebagai zat antioksidan yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim, baik dengan melindungi enzim dari oksidase maupun menghambat reaksi enzimatik jika konsentrasinya terlalu tinggi. 4. Melatih keterampilan observasi reaksi biokimia sederhana melalui indikator visual, yaitu gelembung oksigen hasil reaksi katalase dengan H2O2. Konsep yang relevan pada percobaan kentang kali ini yang pertama, enzim dan reaksi enzimatik. Enzim polifenol oksidase berperan dalam reaksi pencoklatan. Yang kedua, oksidasi dan antioksidan. Proses oksidasi yang menyebabkan pencoklatan pada makanan dapat dihambat oleh antioksidan seperti vitamin C yang berfungsi mereduksi produk reaksi enzimatik. Yang ketiga, gelatinisasi pati. Pada perlakuan air panas, pati dalam kentang mengalami gelatinisasi yang mempengaruhi tekstur dan konsistensi makanan. 4. Osmosis. Proses osmosis yang terjadi saat kentang direndam dalam larutan garam mempengaruhi turgor sel yang berdampak pada tekstur kentang. 5. Perlakuan fisik dan kimia. Berbagai perlakuan seperti perendaman dalam air biasa, air garam, dan air panas menunjukkan bagaimana perlakuan fisik dan kimia dapat mempengaruhi sifat fisik makanan. Oke, di sini kita akan melakukan praktikum sederhana yaitu tentang materi enzim. Untuk langkah yang pertama yaitu kita harus menyiapkan alat dan bahan. Alatnya yang pertama yaitu ada gelas ukur ukuran 250 ml berjumlah 6 buah. Kemudian ada gelas ukur ukuran 100 ml berjumlah 4 buah. Sendok, kaki 3, spiritus, dan korek. Untuk bahannya itu ada garam, kentang yang sudah dipotong dadu, vitamin. Untuk tahap yang selanjutnya, kita akan membuat larutan garam dan larutan vitamin. Oke, langsung saja. Tuang 40 ml air ke dalam gelas ukur. Selanjutnya, masukkan vitamin ke dalam gelas. Oke, sambil menunggu vitaminnya larut, kita akan membuat larutan garam terlebih dahulu. Sama seperti tadi, tuang air ke dalam gelas ukur 40 ml. Kemudian, masukkan garam setengah sendok teh. Baik, sambil menunggu garam dan vitamin larut, selanjutnya kita akan memanaskan air terlebih dahulu. Untuk air yang kita panaskan yaitu sebanyak 100 ml. Kemudian, kentang yang telah dipotong dadu dibagi menjadi 5. Tahap selanjutnya, setelah semua bahan disiapkan, kita akan menyampurkan larutan tersebut ke dalam kentang yang sudah dibagi menjadi 5 bagian. Untuk 4 larutan ini, kita akan masukkan ke dalam kentang, kemudian sampai kentang tersebut terendam oleh larutan tersebut supaya kita dapat mengetahui hasil akhirnya. Di sini, saya akan dibantu oleh teman saya untuk memasukkan antara larutan ke dalam kentang. Boleh tolong larutan garamnya.
masukkan larutan ke dalam kentang sampai kentang tersebut terendam oleh larutan ini. Untuk gelas pertama, masukkan air dingin ke dalam kentang. Yang kedua, masukkan larutan garam ke dalam kentang. Yang ketiga, masukkan larutan vitamin C ke dalam kentang. Kemudian, masukkan air panas ke dalam kentang. Untuk kentang yang terakhir, ini tidak dikasih larutan supaya kita dapat mengetahui kontrol dari kentang ini. Baik, berikut ini adalah hasil uji enzim pada kentang setelah direndam selama 15 menit. Hasil data pengamatan percobaan kentang. Percobaan pertama, kondisi awal kentang mempunyai tekstur keras dan segar. Setelah didiamkan selama 15 menit, perubahan warnanya muncul warna coklat pada permukaan potongan kentang. Percobaan kedua, yaitu kentang ditambahkan dengan vitamin C. Perubahan tekstur yang terjadi, yaitu kentang sedikit lunak. Perubahan warna yang terjadi, yaitu kentang menjadi berwarna putih. Percobaan ketiga, yaitu kentang yang ditambahkan dengan air panas. Perubahan tekstur yang terjadi, kentang sangat lunak. Dan perubahan warna yang terjadi, kentang berwarna pucat dan sedikit kusam. Percobaan keempat, yaitu kentang yang ditambahkan dengan air panas. Perubahan teksturnya, yaitu kentang lebih sedikit keras. Perubahan warna yang terjadi yaitu kentang tetap putih. Pada percobaan terakhir atau percobaan 5, yaitu kentang yang ditambahkan dengan air garam, perubahan tekstur yang terjadi pada kentang yaitu kentang sedikit lembek ataupun kurang kaku, dan perubahan warna yang terjadi yaitu kentang tetap putih. Hasil analisis percobaan kentang. Percobaan pertama, kondisi awal kentang yaitu bertekstur keras dan masih segar. Saat dibiarkan di udara, permukaan kentang yang semula keras berubah menjadi coklat. Perubahan warna ini terjadi karena enzim PPO atau polifenol oksidase pada kentang yang bereaksi langsung dengan oksigen dari udara. Tekstur kentang juga tetap keras karena tidak ada perlakuan yang mengubah struktur selnya secara signifikan. Percobaan kedua, kentang dengan vitamin C. Vitamin C atau asam askorbat merupakan antioksidan yang efektif yang berfungsi mencegah reaksi pencoklatan pada kentang dengan cara mereduksi kembali quinon menjadi senyawa fenolik sebelum quinon tersebut dapat berpolimerisasi membentuk melanin. Oleh karena itu, warna kentang tetap putih atau kuning pucat. Perubahan tekstur menjadi sedikit lunak ini disebabkan oleh sifat asam dari vitamin C atau interaksi lainnya dengan sel. Percobaan ketiga, kentang dengan air panas. Pada percobaan ini, air panas yang digunakan akan mendenaturasi atau merusak enzim PPO pada kentang. Ketika enzim ini rusak, ia tidak dapat lagi mengkatalis reaksi pencoklatan. Hal inilah yang menyebabkan kentang tetap berwarna pucat. Menurut Handayani tahun 2016, suhu tinggi juga dapat menyebabkan pati dalam kentang mengalami gelatinisasi dan memecah dinding sel, sehingga tekstur kentangnya menjadi lunak. Percobaan keempat, kentang dengan air biasa. Pada percobaan perendaman kentang dalam air biasa, kentang menjadi lebih putih dan keras. Hal ini disebabkan karena air membatasi kontak oksigen dengan permukaan kentang, sehingga memperlambat reaksi pencoklatan enzimatik yang menyebabkan perubahan warna. Selain itu, air membantu menjaga turbiditas atau kekakuan sel kentang, membuat teksturnya terasa lebih keras dan segar. Meskipun tidak seefektif vitamin C atau air panas dalam menonaktifkan enzim secara total, perendaman dalam air biasa cukup untuk menjaga warna tetap cerah untuk sementara waktu. Percobaan kelima, kentang dengan air garam. Penggunaan larutan garam juga terbukti efektif dalam mencegah perubahan warna pada kentang. Mekanisme pencegahan pencoklatan terjadi melalui dua cara, pembatasan kontak dengan oksigen serta inhibisi enzimatik. Ion kloridat yang terkandung dalam garam berperan sebagai inhibitor non-kompetitif yang mengganggu aktivitas enzim polifenol oksidase. Akan tetapi, perendaman ini mengakibatkan tekstur kentang menjadi lebih lunak. Fenomena pelunakan ini dapat dicerna melalui proses osmosis. Oleh karena konsentrasi larutan garam lebih tinggi dibandingkan konsentrasi cairan di dalam sel kentang, air cenderung bergerak keluar dari sel. Perpindahan air ini menyebabkan sel kehilangan tekanan turgornya sehingga jaringan kentang menjadi lunak. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil percobaan yang telah dilakukan terhadap berbagai percobaan pada kentang dapat disimpulkan bahwa setiap percobaan memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan warna dan tekstur kentang. Kentang yang dibiarkan terkena udara mengalami pencoklatan akibat reaksi enzim PPO dengan oksigen, tetapi teksturnya tetap keras. Sebaliknya, penambahan vitamin C akan menghambat reaksi pencoklatan sehingga warna kentang tetap cerah, meskipun teksturnya sedikit lebih lunak. Percobaan dengan air panas berhasil menonaktifkan enzim PPO, menjaga warna kentang tetap pucat dan membuat teksturnya lebih lunak karena gelatinisasi pati. Perendaman dalam air biasa memperlambat pencoklatan dan menjaga turgiditas sel, sehingga kentang tetap putih dan sedikit lebih keras. Terakhir, larutan air garam juga mempertahankan warna cerah dan menyebabkan tekstur kentang lebih lembek akibat proses osmosis. Secara keseluruhan, vitamin C dan air panas terbukti paling efektif dalam mencegah pencoklatan pada kentang. Sekian yang dapat kami lakukan, semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.